Coba kita putar waktu sejenak. Bukan untuk mengenang masa kecil secara sentimental, tapi untuk memahami sebuah fase penting dalam sejarah industri hiburan digital. Di awal tahun 2000-an, ada sebuah mesin berwarna hitam. Sederhana, tidak ada desain futuristik, tidak ada layar sentuh, dan tentu saja belum ada embel-embel pusat hiburan rumah. Namun ajaibnya, perangkat itu menaklukkan dunia. PlayStation 2 bukan sekedar konsol. Ia adalah institusi. Ia mencetak budaya, membangun ekonomi rental game, menumbuhkan generasi gamer, dan bahkan mempengaruhi industri film serta musik lewat format DVD. Tapi seperti halnya semua kerajaan besar, semakin tinggi berdiri, semakin kompleks pula proses keruntuhannya. PS2 mencapai dominasi bukan hanya karena kekuatan teknis, tapi karena strategi yang brilian. Katalog gamenya melimpah, dukungan pihak ketiga hampir total, dan harganya perlahan menjadi terjangkau. Sony membangun ekosistem yang begitu kuat, namun tanpa sadar pondasi teknisnya rapuh. Saat kita semua terpukau dengan Grand Theft Auto San Andreas atau Metal Gear Solid 3, para pengembang mulai menghela nafas panjang. Mesin bernama Emotion Engine yang terdengar futuristik itu mulai menunjukkan batasnya. Sekitar tahun 2004-2005, diam-diam dunia hardware gaming berubah. Di PC, game seperti Doom 3 dan Half-Life 2 memperkenalkan pencahayaan volumetrik, fisika realistis, dan tekstur berdefinisi tinggi. Perbandingan visualnya bikin shock. Tiba-tiba, PlayStation 2 terasa tua. Grafik yang dulu kita terima apa adanya, alias yang bergerigi, tekstur kabur, resolusi 480i, kini tampak ketinggalan zaman. Saat itu, banyak developer mulai frustrasi. Mereka punya visi besar, cerita megah, tapi hanya diberi RAM 32 MB saja. Bayangkan, hari ini, satu foto dari smartphone aja lebih besar dari seluruh memori konsol yang dulu menguasai dunia. Ironi yang luar biasa, bukan? Lalu datanglah detonasi pertama. Perang konsol generasi ke-7 dimulai. Microsoft, yang dulu dianggap pemain sampingan, tiba-tiba meluncurkan Xbox 360 di akhir 2005. Ini bukan peluncuran biasa. Ini demonstrasi kekuatan. Untuk pertama kalinya, konsep high definition gaming masuk ke ruang keluarga. Dari 480i ke 720p dan bahkan 1080p, perbedaannya seperti beralih dari televisi tabung ke retina manusia. Game awalnya mungkin belum sempurna, tapi pesannya jelas. Masa depan sudah tiba. Dan PS2 mau tidak mau terlihat seperti peninggalan masa lalu. Namun kehebatan Xbox 360 tidak hanya di grafis. Microsoft memperkenalkan paradigma baru bernama Xbox Live. Sistem teman, achievements, voice chat, dan matchmaking online yang stabil menciptakan ruang sosial global. PS2 sebenarnya punya fitur online, tapi berantakan. Setiap game punya server sendiri. Sementara Xbox menyatukan semuanya dalam satu platform yang padu. Industri game berubah selamanya. Ketika satu platform menyambut masa depan, yang lain mulai memandangi masa lalu. Momen paling krusial datang pada tahun 2006, lewat Gears of War. Game ini bukan sekedar blockbuster, tapi showcase teknologi Unreal Engine 3. Dunia yang ditampilkan penuh pencahayaan dinamis, partikel debu realistis, animasi otot dan detail yang nyaris sinematik. Banyak gamer yang waktu itu bergumam dalam hati, PS2 nggak mungkin bisa kayak gini. Dan ketika kalimat itu muncul, era PS2 sebenarnya sudah berakhir. Pertanyaannya, apa yang dilakukan Sony? Jawabannya adalah salah satu bab paling ironis dalam sejarah teknologi. Sony merilis PlayStation 3 setahun setelah Xbox 360, dengan keyakinan mereka masih raja. Tapi kepercayaan diri itu berubah jadi bumerang. PS3 dibangun dengan arsitektur sel prosesor, chip eksperimental yang secara teori kuat, tapi sangat sulit dipahami oleh developer pihak ketiga. Akibatnya, game multiplatform berjalan lebih buruk di PS3 dibandingkan Xbox 360 di awal rilisnya. Dan itu belum seberapa. Kesalahan fatal berikutnya adalah harga. Sony menjual model premiumnya dengan harga $599, nyaris seperti berkata, "Kami adalah penguasa dan kalian akan membayar upeti." Tapi publik menolak, pasar berontak, industri pun tidak lagi tunduk. Ironisnya, kegagalan awal PS3 justru memperpanjang umur PS2. Karena pemasukan PS3 belum stabil, Sony terpaksa tetap menjual PS2. Maka dimulailah periode yang unik sekaligus heroik. Dalam sejarah, era Swan Song atau lagu perpisahan.
Antara 2006 hingga 2008, developer yang sudah benar-benar menguasai arsitektur PS2 memutuskan untuk menutup era ini dengan spektakuler. Dari Jepang, Square Enix merilis Final Fantasy XII, dunia Ivalice yang luas, sistem pertarungan real-time, dan cerita mendalam yang secara teknis hampir tidak mungkin dijalankan di 32 MB RAM. Lalu ada Clover Studio dengan Okami, yaitu sebuah game bergaya lukisan Sumiye hidup yang bahkan hingga saat ini masih dianggap salah satu karya seni interaktif paling indah di dunia. Namun puncak dari semua itu datang pada tahun 2007, lewat God of War 2. Pertarungan melawan Colossus of Rhodes di 10 menit pertama adalah pernyataan tegas. Kami tahu batas mesin ini, dan kami memilih untuk melampauinya. Ini bukan sekedar penutup tapi simfoni terakhir, sebuah salam penghormatan untuk konsol yang memberi kehidupan bagi jutaan gamer. Namun seperti semua lagu perpisahan, setelah tepuk tangan terakhir, panggung perlahan kosong. Developer besar mulai beralih ke dunia HD. PS2 perlahan turun tahta bukan dengan ledakan, tapi dengan keheningan. Yang tersisa hanyalah game olahraga tahunan seperti FIFA dan Pro Evolution Soccer yang bertahan hingga 2013. Bukan karena inovasi, tapi karena jutaan pemain di negara berkembang masih memainkannya. Pada titik itu, PS2 bukan lagi penguasa. Ia menjadi monumen, simbol dari era yang menandai kebangkitan industri game global. Keruntuhan PS2 bukan tragedi tunggal. Ia adalah hasil akumulasi tekanan, keterbatasan teknis, perubahan standar visual menuju HD, munculnya konektivitas online, serta kesombongan internal Sony yang terlalu percaya diri. Tapi menyebutnya kalah terasa tidak adil. PS2 tidak kalah, ia hanya menyelesaikan tugasnya. Aneh ya, sebuah mesin yang sudah tidak lagi hidup tapi pengaruhnya masih terasa di setiap game modern. Hari ini, 2 dekade kemudian, PS2 mungkin tidak lagi duduk di bawah televisi kita. Ia tidak memimpin teknologi, tidak masuk berita, dan tidak jadi topik debat panas. Tapi warisannya jelas. Dari bentuk kontrol ergonomis, desain user interface sederhana, sampai cara kita memahami konsep game naratif dan open world, semuanya berakar dari PS2. Bayangkan, tanpa PS2, mungkin tidak akan ada The Last of Us. Tanpa PS2, mungkin GTA 5 tak akan lahir dengan format dunia terbuka seperti sekarang. PS2 bukan sekadar konsol, ia adalah benih dari industri modern. Dan itulah pelajarannya, teknologi tidak mati ketika usang, ia berhenti ketika pengaruhnya selesai. PS2 tidak dikalahkan, ia hanya menolak menjadi penghalang masa depan. Dan itu, teman-teman, adalah perbedaan antara produk dan warisan. Produk akan menghilang, tapi warisan tetap menjadi standar yang diam-diam kita bandingkan hingga hari ini. Jadi, jika suatu saat kamu menatap konsol lamamu yang penuh debu, jangan lihat sebagai benda tua, lihat sebagai bukti evolusi, sebuah batu loncatan yang memungkinkan industri mencapai titik seperti sekarang. Kadang-kadang, kemajuan teknologi memang seperti itu. Selalu ada satu pahlawan yang harus mati agar masa depan bisa lahir. Dan bagi PS2, kematian itu bukanlah akhir, tapi bentuk penghormatan tertinggi. Sebuah penutupan bab yang indah setelah bertahun-tahun menulis kisah paling panjang dalam sejarah gaming modern. Itulah PS2. Bukan sekedar mesin, tapi legenda yang tahu kapan harus berhenti. Dan mungkin saja tak ada cara yang lebih bermartabat untuk pergi selain itu.